Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah materi menarik. Namun sebelumnya, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yuni Retnaningsih. Nah, materi apa sih yang mau saya bagi pada kesempatan kali ini? Kita langsung aja yuk ke slide-nya. Nah, apa materinya? Ini dia, gratifikasi. Apakah itu gratifikasi? Kita langsung aja ya. Sebelum mulai, saya ingin memberikan sebuah kisah inspiratif dari seorang tokoh nasional kita, Jenderal Sugeng Imam Santoso. Semua sudah kenal kan dengan Jenderal Sugeng Imam Santoso? Nama Jenderal Sugeng Imam Santoso pernah disebut-sebut oleh Presiden kita Gus Dur. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Jenderal Sugeng adalah pantang terima pemberian karena jabatan. Bagaimana kisahnya? Kisahnya, pada saat Jenderal Sugeng diangkat menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumut pada tahun 1956, beliau terkejut ketika akan menempati rumah dinasnya. Karena di rumah dinas tersebut, di dalamnya dipenuhi dengan barang-barang mewah. Jenderal Sugeng yang mengetahui bahwa barang-barang mewah tersebut bukan diberikan sesuai dengan jabatannya, dengan tegas mengeluarkan semua barang-barang mewah itu dari rumah dinasnya. Dan ternyata diketahui bahwa barang-barang mewah itu diberikan oleh bandar judi. Prinsip Jenderal Sugeng ini sungguh luar biasa. Nah, apa kaitannya antara kisah Jenderal Sugeng ini dengan materi yang akan saya sampaikan? Nah, jadi prinsip yang dipegang teguh oleh Jenderal Sugeng ini adalah pantang menerima gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Kita lihat dulu definisinya dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi, dan pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang akan kita bahas lebih lanjut tentang gratifikasi. Jadi, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, rabat, komisi, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, parsel hari raya, biaya pengobatan, dan fasilitas lainnya yang diberikan sehubungan dengan jabatan. Kenapa pemberian itu masuk sebagai salah satu tindak pidana korupsi? Pada dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31, Pasal 12B, setiap gratifikasi atau pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, kita tidak boleh memberi hadiah pada pegawai negeri. Pertama, kita coba pahami dulu apa itu perbedaan hadiah dan gratifikasi. Hadiah lumrah diberikan ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, namun prinsip dasarnya untuk hadiah adalah bersifat netral atau tidak ada tujuan tertentu yang berkaitan dengan jabatan. Hadiah
dapat menjadi ilegal jika pemberian hadiah tersebut berlawanan dengan tugas jabatan dari si penerima. Dalam hal ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara harus menganalisis apakah pemberian hadiah tersebut bersifat netral dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lalu, contoh praktek gratifikasi seperti apa yang ilegal? Ini dia, praktek gratifikasi yang terkait kedinasan. Salah satunya, pemberian uang kepada penyelenggara negara pada saat mengurus KTP atau surat keterangan lainnya dengan tujuan agar proses pembuatannya dipermudah. Lalu, ada juga pemberian yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan mempermudah proses pengadaan atau supaya menjadi pemenang atas proses pengadaan tersebut. Ada juga cashback atau diskon yang diterima instansi atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada juga gratifikasi atau pemberian yang tidak terkait kedinasan. Di antaranya yaitu gratifikasi yang tidak terkait kedinasan, contohnya diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan berupa seminar kit, cindera mata, penghargaan, plakat, sertifikat, atau kegiatan resmi lainnya. Kemudian ada juga pemberian sponsorship yang diberikan kepada instansi berkaitan dengan pengembangan institusi atau perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara akuntabel dan transparan dan tidak ada benturan kepentingan. Nah, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, apa sih yang harus kita lakukan berkaitan dengan gratifikasi? Yaitu cermati. Apa saja yang mau dicermati? Yaitu tujuan pemberian, peraturan perundang-undangannya, kemudian berapa nilainya, keterbukaan pemberian hadiah tersebut, apakah pemberiannya terkait jabatan, dan apakah waktu pemberian hadiah tersebut berdekatan dengan pengambilan keputusan. Jika unsur-unsur itu setelah kita analisis dan pemberian tersebut tidak bersifat netral, maka kita harus berani menolak. Bagaimana jika pegawai negeri atau penyelenggara negara terpaksa atau terlanjur menerima pemberian? Langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Atau yang paling terdekat, bisa melaporkan ke unit pengendali gratifikasi yang ada pada Inspektorat Kabupaten atau kota masing-masing. Sanksi yang terbukti melakukan tindak gratifikasi tidak main-main, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak, 1 miliar. Lalu, apa yang akan terjadi jika praktek gratifikasi terus-menerus berlangsung? Dampaknya bagi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen, mulai dari dokumen akte, dokumen surat pindah atau surat keterangan lain, pembuatan KTP, sampai dengan surat kematian akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dampaknya luar biasa ya. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya gratifikasi? Atau apa yang harus kita lakukan
untuk melawan gratifikasi, yang pertama, gratifikasi itu harus dilawan oleh semua elemen, tidak hanya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun masyarakat sipil juga harus sadar dan ikut berpartisipasi. Caranya bagaimana? Awasi kinerja penyelenggara negara. Kemudian lawan jika kita mengetahui ada praktek-praktek yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini gratifikasi. Lalu, jika sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Laporkan. Laporkan praktek gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita udah sampai nih ke akhir dari materi ini. Sebelum menutup, ada kata-kata bijak dari tokoh nasional kita untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita juga harus berperan serta dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kekuatan rakyat adalah jumlah dari kekuatan tiap-tiap anggota rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Rakyat yang kuat akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna bagi kemakmuran negeri. Maka, peran serta kita mulai dari masyarakat, mulai dari elemen terkecil, harus aktif dan peduli. Untuk selanjutnya, kami mohon bantuan semua yang menyaksikan video ini untuk dapat mengevaluasi materi kali ini supaya saya dapat semakin bersemangat dan untuk meningkatkan kualitas materi-materi yang akan kita sampaikan berikutnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nah, gimana? Sudah ada gambaran kan tentang gratifikasi? Saya mau menyampaikan pesan. Tanggung jawab kita juga ikut terlibat dalam mengawasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Yuk, kita sama-sama mengawasinya. Laporkan, kenali gratifikasi. Mari kita berjuang melawan korupsi. Semangat anti korupsi. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.